Ini jelas pintu masuk neraka. Namun ketika petugas tiket neraka memindai pria itu, komputer menunjukkan bahwa ia berasal dari surga. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia menjelaskan bahwa ia melihat semua orang menuju ke sini. Jadi, ia mengikutinya. Meskipun petugas bingung, ia tetap menunjuk ke gerbang surga dan berkata, "Kesanalah, ia harus pergi." Mengikuti instruksi petugas, pria itu perlahan berjalan menuju gerbang. Di bawah tatapan para penjahat, pria itu dengan tenang membuka gerbang dan dengan santai memasuki surga. Para penjahat yang menyaksikan ini berlari panik menuju gerbang. Namun saat di gerbang itu terbuka, lautan api muncul di luar. Sebelum para penjahat sempat bereaksi, mereka jatuh ke dalamnya. Ternyata, gerbang surga secara otomatis mengidentifikasi dosa-dosa yang dilakukan manusia semasa hidup mereka. Setiap orang jahat yang memaksa masuk akan langsung dikirim ke neraka. Kemudian, di bawah arahan petugas, mereka mulai berbaris lagi. Yang pertama diadili adalah 3 anak laki-laki yang tampaknya tidak bersalah. Di bawah pemindai kejahatan, mereka dengan cepat terungkap. Neraka ini khusus digunakan untuk menghukum mereka yang melakukan kejahatan saat mabuk. Perbuatan yang dilakukan saat mabuk seperti ini, seperti berjalan di atas tali. Jika berhasil melewatinya, mereka akan selamat. Tapi jika tidak sengaja jatuh dari tebing, mereka akan merasakan panasnya api neraka. Tanpa diduga, di saat menjelang ajalnya, anak laki-laki itu terus membantah, mengklaim bahwa ia tidak melakukan kesalahan apapun. Pelaku utamanya adalah anak laki-laki di sebelahnya. Itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Ini menunjukkan betapa rapuhnya persahabatan antara manusia ketika dihadapkan pada hidup dan mati, mendengarkan yang lain setelah tuduhan yang tak ada habisnya. Sang hakim yang tidak mau terlibat dalam diskusi lebih lanjut, langsung mendorong mereka bertiga hingga jatuh. Seorang ahli berusia 80 tahun, yakin ia tidak melakukan pembunuhan apapun, namun sistem tetap menugaskannya ke regu pembunuh. Ternyata, pria tua itu penipu ulung. Meskipun ia tidak membunuh siapapun secara langsung, ia tetap menyebabkan kematian ratusan orang secara tidak langsung, menghancurkan keluarga yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, pria tua ini setiap sentimeter lidahnya dipotong untuk setiap orang yang terluka, maka pria tua itu dipotong 98 mm lidahnya. Kemudian, sepasang suami istri